Bapak Ibu peserta Latsar yang saya hormati, just to make sure, apakah presentasi saya bisa tercover atau terlihat di layar laptop Bapak Ibu semuanya? Mohon informasinya. Siapa Lihat Pak? Bapak. Siapa? Siapa, Pak? Good. Alhamdulillah ya. Terlihat. Oke, mari kita discuss terlebih dahulu sambil kenalan ya. Relax. Saya mencoba discuss dengan Mas Angga Abiyuda. Ya, tolong perkenalkan diri terlebih dahulu, Mas Angga Abiyuda. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, Bapak, nama saya Angga Abiyuda. Alamat saya di Desa Jimbotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Saya di sini sebagai penghulu ahli pertama penempatan di KUA Bangsri, KUA Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Apa ya, Pak? Status saya sudah menikah, gitu aja, Pak. Oh, alhamdulillah ya. Karena saya sudah menemukan 11 penghulu belum menikah selama saya memberi pelajaran ini. Alhamdulillah ya. Iya, Pak. Masih ada di sini penghulu yang belum menikah di sini? Oh, itu pelanggaran besar itu ya. Oke ya. Anas Pak. Anas. Banyak, Pak. Ana ya. Oke, Ana. Oke, itu kan Jinggotan Kembang ya, dekat dengan Bang Sri ya, tempat Iya, tugasnya. Oke, selamat iya. ya. Oke, oke, oke. Mas apa jenengmu? Angga Mas Abi, siapa? Angga Abiyuda, Pak. Angga. Mas Angga. Iya. Saya tanya, Mas Angga pernah menginstall aplikasi di laptop belum? Sudah pernah, Pak. Apa? Aplikasi apa yang diinstall di laptop? Oh, di sini Maktabah Syamilah, Pak. Oh, Maktabah Samilah, keren banget ya, itu perpustakaan Iya. internasional itu ya, keren ya. Berarti bisa baca kitab kuning ya? Masuk belajar sih, Pak. Ah ya, sukses, sukses. Mondok dulu. Iya, alhamdulillah. Iya, oke. Sebelum diinstal, Maktabah Samilah itu masih menjadi aplikasi ya. Iya, Oke. Setelah diinstal, karena Maktabah Samilah ada dua ya Mas ya. Ini yang saya diskusikan adalah Maktabah Samilah yang bisa diinstal. Kalau yang online kan ada. Nah, iya. setelah diinstal nanti akan menjadi platform ya, platform Maktabah Samilah. Syamilah. Jadi sebelumnya aplikasi, setelah diinstal menjadi platform. Ya, platform. Oke. Nah, cara menginstalnya bagaimana, Mas? Oh, Da- yang pertama saya cari dulu, Pak, aplikasinya, kemudian klik install gitu aja. Oh, gitu ya, klik Iya, install ya. Oke, thank you very much. iya, Pak. Selanjutnya, Mbak Arin Maulida Aulana. Dari mana, Mbak? Ya, Bapak. Baik, perkenalkan nama saya Arin Maulida Aulana. Saat ini saya bertugas di MTS Negeri 2 Boyolali, Pak. Oh, Boyolali ya. Sampai sekarang Boyonya itu masih Lali ya, Mbak? Nggih. Belum diganti-ganti namanya. Oke, enggak apa-apa. Nggih, Oke. nggih, Pak. Sebagai guru apa ini? Guru Al-Quran Hadis, Bapak. Wih, ngeri. Ini kok agama semua ini ya? Al-Quran Hadis. Oke. Saya tanya, Mbak. Mbak, siapa tadi Aulia ya? Arin, Pak. Oh lah, yo, aku isu Aulia biasa. Mbak Arin. Oke, Mbak Arin ya. Mbak Arin saat ini mempelajari berakhlak. Saya tanya, berakhlak itu software ataukah hardware? So- Software, Bapak. Oke. Kalau software berarti perlu diinstal ya. Nggih. Kalau tadi Mas Angga, wis pokoknya nama salah ya ora apa-apa, menginstal aplikasi Maktabah Samilah menjadi platform Maktabah Samilah di laptop. Kalau berakhlak dikatakan sebagai software, soft skill yang akan diinstal pada manusia, bagaimana cara menginstalnya, Mbak Arin? Cara menginstalnya dengan apa enggak, Pak? Dengan melakukannya barangkali, Pak. Bertingkah, Oh, berperilaku sesuai dengan itu terlalu definisi. jauh, Mbak. Oke, Oh, thank you, nggih. thank you. Nggih, Pak. Sholat itu software ataukah hardware? Sholat itu software ataukah hardware? Halo, Mbak Arin. Hardware, nah, Pak.
No, hardware itu barang, bisa bisa Oh, di touch, bisa disentuh kayak begitu ya. oke, berarti Software. software, Pak. Oke. Bagaimana menginstal sholat dalam diri manusia? Eh, sebelumnya berarti mempelajari No, 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 no. Ketika sholat kita itu apa? Apa yang kita lakukan ketika sholat? sholat, beribadah kepada Allah, menyembah Allah. I know. Tapi piye carane? Apa untuk meneng, apa tidur atau gimana? Itu kan ada Oh, oke, kaifiahnya kan ada. oke, melakukan gerakan Apakah sholat. hanya gerakan? Tidak, berarti juga hati dan pikiran kita, niatnya, Apakah hati dan pikiran tok, mulut kita tidak? mulut juga enggak, Pak. Mulut, Iya. gerakan, hati, pikiran. Ketika manusia diciptakan Allah dalam keadaan sempurna ya, tidak ada undur apapun Oke. ya, seperti itu cara menginstalnya, yaitu dengan ucapan. Pertama kali jelas diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, itu aturan. Yaitu diucapkan ya, diucapkan. Itu teknik menginstalnya adalah apa? Diucapkan. Bahkan kita sering menginstal software syahadah itu kan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu. Melalui apa? Ucapan menginstalnya. Kalau tadi kan Mas Angga, Maktabah Samilah melalui double klik atau klik kanan install udah selesai ya. Tapi kita melalui ucapan itu. Diinstal melalui ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi that there is no God, only Allah, and Prophet Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah is the messenger dan adalah utusannya. Nah kan begitu diinstal. Nah setelah diinstal dalam tubuh manusia software-software itu menjadi apa? Kalau tadi Maktabah Samilah dari aplikasi menjadi platform, kalau software sholat diinstal ke dalam tubuh manusia menjadi apa? Ya, menjadi mindset. Terinstallnya saya tidak tahu pasti apakah karena di dalam tubuh manusia ada satu piranti atau perangkat yang luar biasa yaitu akal dan hati ya. Terinstallnya mungkin bisa di akal atau di hati yang kesemuanya itu akan menjadi mindset dan mindset itu akan kita bawa sampai mati. Maka ketika malaikat bertanya who is your God, siapa Tuhanmu, maka installan itu akan berbicara bahwa Tuhanku adalah Allah dan Muhammad adalah nabiku, semacam itu ya. Kalau udah pernah menginstal dalam dirinya ditanya, who is your God? Wah, itu repot ya. Nanti bisa jawab, siapa pangeranmu? Bisa dijawab Pangeran Diponegoro dan pangeran-pangeran yang lainnya. Kan seperti itu install. Nah, oke, kembali ke berakhlak. Berakhlak adalah didesain oleh para ahli agar menjadi software dan software ini terinstall pada manusia melalui kajian-kajian di pelatihan Latsar. Jadi kalau software berakhlak ini diinstal kepada diri manusia menjadi apa? Menjadi apa nama tadi? Mindset. Mindset. Ya, mindset itu penting. Makanya Allah memuliakan manusia dengan akal itu karena ada mindset itu. Karena ada mindset itu. Iya. Bedanya kalau Buya Hamka mengatakan kalau hanya sekedar hidup, babi hutan juga hidup. Dan Buya Hamka juga mengatakan kalau hanya sekedar bekerja, gorila-gorila dan kera di hutan juga bekerja. Nah, there is difference between manusia, human, kemudian babi hutan dan kera-kera atau gorila itu. Nah, yang ada di depan saya ini human. Makanya diajak menginstall satu software yang didesain di era Jokowi yang bernama berakhlak ini. Ya, akan menjadi mindset. Kalau terus menjadi mindset apa selanjutnya? Mindset adalah starting point manusia penting. Ya, setelah mindset perlu dibiasakan. Dalam bahasa lainnya dihabituasi. Sholat pun di awal-awal ya kita baru berlatih, kemudian akhirnya dihabituasi, akhirnya secara istiqomah, akhirnya menjadi sebuah karakter. Gitu tidak meninggalkan sholat atau sholatnya kebablasan, rasanya itu resah. Kalau tidak dihabituasi, orang tidak pernah ada kebutuhan akan sholat, orang meninggalkan sholat, there is no problem. Damai-damai saja. Hatinya masih kolbu salim, tapi kolbu salim dari sisi yang sebelah kiri kan gitu. Oke ya, paham ya. Setelah menjadi habituasi akhirnya menjadi apa? Karakter. Sudah luar biasa. Misalkan Rahmah tadi memiliki karakter disiplin hadir ke kantor. Memiliki karakter tidak mau diotak-atik untuk menyediakan Chromebook.
sungguh luar biasa kan seperti itu. Itu sudah menjadi karakter. Berani mengatakan la, itu karakter. Berani mengatakan tidak. Ya, Mbak Sania, semuanya nanti akan menjadi karakter. Oke ya, saya ulangi ya. Software diinstal menjadi mindset, mindset diinstal menjadi apa? Menjadi dihabituasi. Habituasi. Setelah menjadi habituasi, sholat terakhirnya menjadi sebuah karakter. Kalau sudah sebuah karakter, sampai terbawa mati. Kalau dia sudah memiliki mindset dan mengatakan bahwa Nabi saya Muhammad, sampai besok di akhirat dia mengatakan Nabi saya Muhammad, dan semoga bisa berkumpul. Itu kan satu ekspektasi kita nanti perjalanan hidup ini. Wes ya. Oke, saya akan kembali ke sini. Oke. Yang berada di layar Bapak Ibu adalah bagian software dari akhlak. Saya ambil satu core value namanya kompeten. Oke. Saya Mas Bagus Prastyo to read the definition of kompeten. Apa definisi kompeten? Mas Bagus Prasetyo. Sambil kenalkan diri terlebih dahulu. Siapa tahu ini bagian daripada take me out. Nah, kan begitu. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Bagus Prasetyo. Saya seorang penyuluh agama Buddha di kantor Kementerian Kabupaten Cilacap. Cilacap ya? Definisi, Oh, ya Pak, definisi kompeten adalah belajar dan mengembangkan kapabilitas. oke. Siap, Mas Prasetyo. Hmm, Untuk Siap, belajar dan mengembangkan kapabilitas. Siap? siap Pak. Oh, oke. Terima kasih, Mas Prasetyo. Selanjutnya, saya ingin dari peserta ini ada yang membacakan keywords atau kata kunci daripada kompeten itu. Mbak Amunibi Abara ya, namanya it's very difficult to say, Mbak ya. Oke. Perkenalkan diri. Baik, baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Abibi Ovar Ahyar. Satker saya saat ini di Man 1 Grobogan. Saya sebagai guru ahli pertama, guru sosiologi, Pak. Oh, Untuk status saya Awibi masih apa sih, Mbak? Artinya Awibi apa, baru. Mbak itu? Namanya itu artinya apa? Awibi itu, Awibi. Awibi artinya bertasbihlah, Bapak. Apa? Bertasbihlah, Berkas. bertasbihlah. Tasbilah ya. Tasbilah. Oke, Oh, tasbihlah. oke. Awibi. Awara apa itu? Alfara artinya menyempurnakan, Bapak. Tasbihlah untuk menyempurnakan ahya urip. Hidup, nggih, Bapak. Ngeri ya namanya itu ya. Tasbihlah untuk uh, Awara itu termasuk menyempurnakan sama dengan Kamila ya berarti ya. Nggih, betul, Bapak. Oh, wis keren ini. Ini anak ini Bunyahi kayak nama-nama Bunyahi ya itu ya. Buatan, Bapak. Oh ya, oke, tolong bacakan keyword daripada kompeten. Oke, kata kunci kompeten yang pertama ada kinerja terbaik, kemudian sukses, keberhasilan, learning agility, dan ahli di bidangnya. Ya, ini harus melalui belajar terus ya. Learning agility itu apa? Apa definisi dari learning Learning, agility itu? pripun Bapak? Apa maksud dari learning agility itu? Itu kan ada keyword learning Learning agility. agility, Apa maksudnya? Kalau nggak bisa silahkan tanya ChatGPT itu. kemampuan. Learning agility berarti kemampuan belajar dengan cepat, Bapak. Ya kayak ada ini pantang menyerah untuk belajar itu. Coba cari ChatGPT nanti dibaca. Oke, Coba diketik di ChatGPT, Pak. bentar ChatGPT Bapak, kan lebih sebentar. cerdas dari kita. Oke, sekedap. Learning agility kombinasi kelincahan beradaptasi, Betul. kemauan untuk mencoba hal baru. Ya, kemauan itu dia. Oke, thank you. Oke. Ya, kemampuan atau pantang menyerah untuk to get something new, ya. To get insights new. Insight itu sama dengan pengetahuan baru itu. Ini dia yang dikatakan bahwa kalau sekedar hidup, babi hutan juga hidup kan itu kan. Ini dia Hamka itu kutipannya mau agak bahasa-bahasanya itu, tapi penting banget untuk kita pahami. Ya. Oke, thank you very much, Mbak Awi B. Afwara Ahya. Ahya itu hidup ya. Oke. Oke, selanjutnya saya ingin nih Mbak-mbak lagi boleh ya, Mbak-mbak lagi ya. Saya coba prioritaskan ras terkuat di muka bumi ini ya. Oke, Mbak Alivia, Alivia Maita Satriani. Iya, Satria Pak. betul ya.
Coba kenalkan dirimu, Mbak. Alif ya. Alif itu sewu ya. Oke, Oke, selamat silakan. pagi Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alivia Meita Satriani. Jabatan saya di Analis Sumber Daya Manusia, penempatan Kanwil, Jawa Tengah. Oh, di Kanwil Jawa Tengah ya, Mbak, ya? J, Asli Pak. asli mana, Mbak, itu? Pulau asli Magelang. Sudah menikah belum, Mbak, itu? Belum. Nah, itu nanti bisa di-share itu WA-nya ya gitu ya. Wah, iki sing lanang guyu-guyu iki. Wah, iki sing oke, enggak apa-apa. Wes, saya tanya, Mbak. Coba bacakan kalimat afirmasi dari core value kompeten. Bacakan kalimat afirmasinya. Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, saya tanya. Apa kalimat afirmasi itu? What's afirmasi sentence is? Apa kalimat afirmasi itu? Silakan, Mbak. Kalimat positif, positif sebagai penyemangat, Pak. Ngono tok. Untuk menanamkan mindset semakin dalam. Wes pokoke ngono-ngono ku ya. Tak wes ora sekedar ngono kuwi. Saya pengen kembali ke sekian puluh tahun yang lalu. Mbak Apria Zulihanita. Ini Nggih, nggih, lahirnya Pak. April ya, Mbak. Nggih, benar, Pak. Kalau nak Desember lahirnya Desemberia gitu ya. Desi, Pak. Oh, Desi, oh iya betul ya. Desi itu 10 tapi jadi rolas ya. Itu dulu kekacauan era-era tokoh-tokoh dulu itu ya. Oke. Dari mana, Mbak? Perkenalkan. Oh, nggih, Pak. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yulianita. Saya asalnya dari Blitar, Pak, Jatim. Sekarang penempatan di Mandua, Rembang. Oh, Mandua Rembang. Oh, ini Pak ada ya. Nggih, leres, Pak. Suhada, Bapak Suhada. Ya, wes ngene, Mbak. Mbak, ning dimu gambarmu kok hilang, Mbak? Mbak Aprilia. Wis pokoknya Aprilia namanya tadi, di mana orangnya sekarang ini? Karena banyak sekali. Mbak Aprilia pernah dengar Patih Gajah Mada tidak? Nggih, Pak. Pernah, Pak. Ya. Mbak Aprilia pernah dengar statement atau kalimat afirmasi yang diciptakan oleh Patih Gajah Mada? Eh, pernah dengar, Pak. Itu Yang Jawa Timur sumpah, ya. nggih, Sumpah sumpah apa? palapa. Jenenge? Sumpah Sumpah apa? palapa, Pak. Sumpah palapa. Ya, sama. Kalimat afirmasi itu sama dengan sumpah. Oke ya. Coba bacakan sumpahnya Patih Gajah Mada atau sumpahnya kalimat afirmasi Patih Gajah Mada. Silahkan lihat di ChatGPT. Oh, nggih, Pak. Sekedap. Isi sumpahnya pakai bahasa Jawa tidak apa-apa, Pak? Nanti Dibacakan. bahasa Jawa, habis itu bahasa Indonesia, habis itu bahasa Inggris, habis itu bahasa Arab. Bisa ya? Ya wes bahasa Jawa, bahasa Nggih. Indonesia baik. Ya wes, Nggih. oke. Siap, Bapak. Izin menyampaikan. Bacakan kalimat afirmasinya Gajah Mada. Oke, silahkan. Nggih. Isi sumpah dalam bahasa Jawa dulu nggih. Oke. Lamun huwus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Loh, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samono ingsun amukti palopo. Dalam terus bahasa bahasa Indonesia nih. Indonesia, jika Nusantara telah ditaklukkan, barulah aku akan berhenti dari tirakat. Jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik telah ditaklukkan, barulah aku akan menikmati kesenangan. Oke. Luar biasa. Itulah karakter Indonesia. Aslinya seperti itu dulu tokoh-tokoh Indonesia. Kan saya akan berhenti dari pemerintah jika saya mendapatkan 1,9 triliun. Itu bukan kalimat afirmasi itu, ya. Oh, saya akan berhenti dari pemerintah Indonesia ketika saya bisa bernegosiasi membelikan Chromebook, wah, dan macam-macam. Saya akan berhenti dari kementerian apabila saya membawa kenceng barang milik negara ke rumah saya. Tidak seperti itu. Ini sumpah-sumpah orang-orang dulu hebat sehingga Nusantara menjadi negara yang luar biasa kala itu. Ya. Dan ASN ini pun diajak untuk mengucapkan kalimat afirmasi. Kalimat itu terinstall ke dalam diri kita menjadi mindset. Apabila dibiasakan habituasi maka akan menjadi karakter. Inilah pentingnya software berakhlak. Saya tidak mau ketemu dengan Bapak Ibu hanya bicara narasi-narasi, only narasi, that's all.
Tapi ini mari kita membuat kalimat afirmasi, sumpah yang akan kita gunakan dalam dunia kerja kita itu. Ya, wes. Oke, Mas Bagus Prasetyo balik nih. Mas Bagus, tolong buatkan kalimat afirmasi pada aspek kompeten sesuai dengan dunia kerjamu sebagai penyuluh agama Buddha tadi ya. Oke, silahkan. Iya Buatlah Pak, kalimat betul. afirmasi dengan menggunakan kata saya di aspek kompeten ini. Silahkan. Baik Pak, benar Pak. Saya mikir dulu. Mikiro sesuai selaudan mas itu. Gunakan kata saya ya. Di sini kami tapi gunakan kata saya. Kalimat afirmasi atau kalimat sumpah terhadap core value kompeten. Saya akan terus belajar agar membina umat Buddha semakin berkembang dan semakin maju di Kabupaten Cilacap. Oke, thank you. Nah, itu adalah kalimat afirmasi kompeten terkait ekspektasi sekaligus doa saya benar-benar ketika jenengan nanti bekerja bisa seperti itu. Oke, saya tak kuliah wong liya neh, ya. Oke, saya Syarifah Aini. Syarifah itu kalau Aini mata ya. Oke, Oke, Pak. perkenalkan Mbak. Baik, perkenalkan Bapak, teman-teman semuanya. Nama saya Syarifah Aini, biasa dipanggil Aini. Saya guru bimbingan konseling di MTS 2 Pemalang. MTS 2 Pemalang. Oke, Guru Pak. konseling ya. Oke. Wah, misalkan Pak Muhammad Jusron jadi murid mesti melanggar terus ini karena pengen ketemu guru konselingnya ya Pak Muhammad Jusron ya. Oke. Ye, Oke, Bu Pak. Syarifah ini Oke. tolong saya dibuatkan kalimat afirmasi Mm-mm. terkait core value kompeten Mm-mm. ya terkait bidang kerja Mbak Syarifah ini. Silahkan gunakan kata saya. Mm. Saya percaya diri dalam kemampuan Yo, enggak saya. toh Mbak. Ini Bagaimana, Pak? saya hubungannya belajar loh Mbak. Iya. Ya. Saya kalau di sini kan saya terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tapi kan Oh, iya. kata kapabilitas ini masih general. Oke, silahkan buatkan yang Iya. spesifik terkait dunia kerjamu. Oke, Oh, iya. thank you. Saya akan terus belajar dan mengembangkan kemampuan di bidang konseling saya agar dapat mendukung siswa saya secara optimal. Seperti itu, Oke, Pak. thank you very much. Ya. Ya, terima Ini kasih. jadi kan baru membuat satu ya. Karena berakhlak itu ada 7. Oke. Oke, kira-kira tadi kalimat afirmasimu tuh mau ditulis di mana? Karena kalau nggak ditulis hilang kan lupa lagi. Sustainable keberlanjutan itu penting, sesuatu itu harus ditulis, Mbak. Jadi kan ditulis di mana kira-kira? Kalimat afirmasi yang baru saja diucapkan tadi. Di meja kerja saya, Pak. Oke, Dan thank di you. dalam mindset saya juga. Oke, ya di meja kerja bagus ya. Tapi kira-kira kalau ditulis di meja kerja itu, bagi orang-orang tertentu itu dianggap sebuah kesombongan, Mbak. Iya, Dapat. betul. Mm-mm. Terus piye caranya? Ya, Ya terserah saya itu aja ya. Iya, Pak. Karena kan kalau di BK nggak terlalu nggak terlalu Banyak orang ya. mengurusi kegiatan orang lain kayak gitu, Pak. Jadinya kita berkomunikasi ya secara profesional seperti itu. Tidak ada Oke. iri-irian dan lain-lain. Ya, nanti ada 7 loh, Mbak. Kalau menurut saya itu bisa ditulis dengan indahnya di akrilik ya. Di akrilik. Atau ditulis di desktop. Oke, Atau baik, Pak. ditulis di website. Atau ditulis di HP. Atau Oke. ditulis di kaos kaki juga bisa. Sapu tangan juga bisa. Ya kan itu ya. Oke, Pak. Kenapa harus Siap. ditulis? Ya, kalau nggak ditulis ya nanti bisa hilang. Dan begitu, Betul. Mbak. Jadi kalau Patih Gajah Mada ditulis dalam bahasa Sanskerta, tulisan itu ya di batu ya mendulukan itu. Itulah pentingnya kalimat afirmasi atau sumpah. Sehingga nanti ketika dilacar seakan-akan idealis, tapi ketika nanti pegawai sudah menjadi melempem ya. Melempem itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ya melempem ya seperti itu. Oke ya, thank you very much. Sekarang Mas sopo iki sing durung Mbak Sahida Asma Amania. Oke. Tolong bacakan pathway atau jalan yang harus digunakan menapak oleh seorang ASN yang bernama kode etik. Kalau kita sudah bekerja dalam koridor kode etik, insya Allah kita akan selamat ya. Walaupun kadang-kadang seperti dokter dianggap sebagai malpraktek,
Tapi ternyata dokter itu sudah bekerja sesuai kode etik yang ada, insya Allah akan selamat dari tuntutan-tuntutan atau hukum yang ada. Silakan dibacakan Mbak Sahida Asma Amania untuk kode etik pada core value kompeten. Terima kasih. Bacakan Mbak Sahida. Oke, izin membacakan ya teman-teman. Jadi kode etik dari kompeten itu Kenalkan sendiri. dulu, Mbak. Oh ya, Kenalkan dulu, tidak usah tergesa-gesa, santai ya. oke, perkenalkan nama saya Syidia Asmamanina. Saya guru bimbingan konseling di MTSN 1 Pati, Pak. Oh, bimbingan konseling semuanya ini ya. Oke, MTSN 1 Pati itu yang di dalam itu ya. J, Pinong tuh ya. J Winong, J. Oh, oke, thank you very much. Oke ya. Wes diwaca, Mbak. Sudah J, menikah belum, Mbak? belum, Mbak. Wah, ini sedang guyu-guyu mana sih? Kalau ada belum kok ini yang mas-mas udah tersenyum, ada apa ini ya? Oke. Wes diwaca, Mbak. Wes kok urusan WA nanti ya. Kode etik. Ya, kode etik yang pertama adalah Ya, meningkatkan saya kode kompeten. etik apa sih? Kode etik kompeten. Oke, Kode kode etik etik. core value kompeten. Silahkan dibaca lagi Oke, pelan-pelan. dari saya izin membacakan kode etik dari core value kompeten. Yang pertama adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua adalah membantu orang lain untuk belajar. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan Kualitas. kualitas terbaik. Oke, thank you very much ya. Oke. Nah, udah paham tuh sekarang? Oke. Apa sebenarnya core value ini tuh semuanya? Apa sebenarnya core value berakhlak itu apa? Maksudnya itu apa? Digunakan untuk apa? Apa kalimat afirmasi itu paham? Jadi jangan hanya membaca teks-teks narasi ini yang nanti great impact-nya nggak ketemu begitu. Ya, udah mulai paham ya? Silahkan nanti mumpung menjadi masih CPNS dibuat core value ditulis di kamarnya atau ditulis di Ethernet atas itu nak tidur kan terbaca gitu kan bisa. Terserah ya nanti nulisnya di mana ya. Jadi jangan jangan terus sekedar lacar ini habis itu ya sudah tidak berdampak. Ini dia, ini pentingnya pembelajaran berdampak, memiliki great impact. Siapa tahu dengan ini nanti Anda menjadi orang-orang yang hebat. Mana hebat itu orang yang memiliki karakter atau prinsip. Di antaranya itu. Ya, wes. Yang kedua ya, tak jelaskan loro tok wis ora apa-apa. Nah, nanti tugas banyak itu tugas. Sebentar. Izin saya untuk share lagi dan ini saya tutup. Saya lihat presentasi saya kedua. Oke. Yang kedua. Oke, coba saya share. Yang kedua. Cek just to make sure, apakah sudah tampak di layar Bapak Ibu semuanya? Sudah, Pak, Pak. sudah. Oh, Terlihat ya, jelas, Pak. harmonis, loyal, dan adaptif. Saya akan mengambil yang harmonis untuk kita discuss bersama. Ya, seperti tadi ya. Oke, harmonis. Oke ya. Harmonis, kebablasan ini ya. Ini harmonis. Ya, ini dia. Thank you very much. Oke. AWB tadi sudah. Nur Aini Aning Khotimah. Halo Mbak Nur Aini Aning Khotimah, perkenalkan lebih dahulu, kemudian saya Asyu untuk membacakan definisi harmonis. Silahkan Mbak Nur Aini Aning Khotimah. Baik, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aini Aning Khotimah. Saya bertugas di KUA Kecamatan Kartasura.
Tuh. Terus Untuk definisi dari sebagai apa, Mbak? Sebagai penyuluh ya? iya, J Bapak, leres. Oke ya. Ini kok suaranya masih kayak anak kecil ya, Mbak ya? Iya, Bapak. Aslinya itu ya? J asli. Oke. Ya. Terus mohon dibacakan ini, Mbak. Definisi core value harmonis. Apa itu harmonis? Definisi dari harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Iya. Kira-kira di Indonesia itu menghargai perbedaan itu sesuatu yang sulit atau sebagai sesuatu yang luar biasa di Indonesia itu? Menghargai perbedaan. Iya, sesuatu yang luar biasa, Bapak. Sulit ya. Dan beda sedikit aja udah menjadi masalah ini di Indonesia itu, ya. Iya, J. Nah, itu ya, saling peduli, saling menghargai. Wah, ini jadi menurut saya ini saya coba mengangkat core value yang harmonis itu sesuatu yang rumit. Kalau di antara 7 nilai itu, menurut saya harmonis ini merupakan fondasi daripada ketujuh nilai itu atau keenam nilai yang lainnya. Tanpa harmonis, hubungan yang harmonis, maka sebuah institusi, sebuah rumah tangga, sebuah negara itu tidak menjadi sesuatu yang ideal. Ya. Harmonis adalah fondasi. Ya. Rumah tangga tanpa harmonis, ya kacau juga. Dunia kerja tanpa harmonis juga kacau juga. Dan semacam itu. Jadi harmonis itu penting. Dan ini adalah sesuatu yang mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Saling peduli dan menghargai perbedaan. Wah, beda sedikit aja udah banyak masalah itu di Indonesia seperti itu. Ya. Jadi ya seperti itulah, saling peduli dan menghargai. Jadi di negara kita itu termasuk orang yang sulit menghargai. Nah, sulit sekali. Ya. Perbedaan sedikit menjadi masalah ya. Nah, seperti itu. Perbedaan ini tidak termasuk jalur nabi, ini tidak jalur nabi masalah. Ya. Perbedaan gaji, di sana gajinya dapat 50 juta untuk tunjangan rumah, di sini nggak dapat masalah. Kan itu terus. Ya. Belum lagi tambah flexing, malah memperlebar masalah juga. Nah, seperti itu. Ya. Keberpihakan, ya, seperti itu. Keberpihakan pada blok sini menjadikan masalah. Nah, ini. Jadi harmoni penting, harus harmonis penting. Ya, yang penting kita berusaha untuk menjadi harmonis ketika situasi tidak harmonis semacam itu. Ya, saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, Mas M. Himaturiza, tolong bacakan keyword atau kata kunci daripada harmonis itu. Oke. Terima kasih Bapak, mohon izin perkenalkan dan teman-teman semua. Saya Muhammad Himaturiza, tugas saya sebagai dosen studi Islam dan ilmu falak di UIN Raden Mas Said Surakarta. Wis, menakutkan ini Mas. Matematikanya pinter yuk. Ya. Untuk Dulu kata kunci dari ya Pak, saya dialog saya Mas. Di SMA nih di MA nih di saya asal dari Kudus, Nah, MIMTS makanya MA di Madrasah Qudsiyah Kudus. nah, tak tebak itu ya, sudah tak tebak ini mesti dari sini itu. Kok tidak TBS sih? Mboten Bapak, Qudsiyah. Kuciah ya. Nggih, Sekarang sudah ada Kuciah Putri ya. nggih. Leres. Terus ya. Dalamnya di Kudus ya. Krandon Bapak, depan Pondok Yambu anak-anak. Hmm. Oke, Reza ya. Nggih, Oke, oke, oke. Saya juga alumni situ, Mas. Alumni maksudnya Raden Mas Said itu. Raden Mas Said. Oh, nggih. Saya conge, Mas. Mancong. Nah, itu. Ya. Ya, ya selamat lah. Nggih, terima kasih Bapak. Sekarang sudah di Solo ya, hidupnya di Nggih, Surakarta ya. sekarang di Surakarta. Istri sana juga. Istri derek. Kudus juga. Sebelum jadi dosen mulang nih di Mas Reya. Dulu sebelum dosen dulu pernah ngajar di Madrasah Aliyah Wahid Hasyim Salafiyah Kudus Bapak. Sing di tuh Wakil Kemudian Dasim. di Wakil Dasim Salafiyah itu yang mana? daerah Bareng. Iya, 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 udah. Wes. Nggih, Tadi mana? Tak suruh baca kata kunci ya? nggih, kata kunci. Oke, silahkan. Ya, untuk kata kunci dari core value harmonis, yang pertama peduli atau caring,
Kemudian yang kedua perbedaan atau diversity, dan yang ketiga Oke, selaras. ya ini lagi-lagi ya persoalan diversity di negara kita itu beda itu sebuah masalah. Ya, beda itu sebuah masalah. Carrying peduli ya seperti itulah. Kadang kita peduli negara ini, kadang tidak juga gitu ya. Oke, lanjut. Siti Nur Oke. Anissa. Thank you Mas Reza. Siti Nur Anissa. Oke, Pak. Tolong bacakan kalimat afirmasi dan tolong Bu Siti Nur Anissa buatkan kalimat afirmasi sesuai dengan bidang kerjamu. Perkenalan dulu ya Pak ya. Nama saya Siti Nur Anissa, saya bertugas di MAN 2 Tegal sebagai guru prakarya dan wirausahaan. Oke, silahkan baca kalimat afirmasi. Kalimat afirmasi dari core value harmonis adalah kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Oke, terus sesuai dengan bidang kerjamu Mbak, gunakan kata saya. Saya akan terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan dalam berkarya agar dapat menunjang pembelajaran dengan peserta didik. Mandek cocok rak dengan kalimat harmonis, cocok gak? Pocok dicermati ya. Relax. Oke. Kira-kira saya udah ucapnya cocok gak dengan kalimat afirmasi harmonis? Ini penting ya. Pembuatan. Orang cocok tuh. Jangan terjadi proses Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack kan itu ya. Oke, silahkan. Tolong dibuatkan kalimat afirmasi core value harmonis sesuai your job atau bidang kerjamu ya. Saya akan berusaha untuk menghargai perbedaan pendapat anak-anak ketika saya meminta untuk membuat suatu proyek. Oke, nah itu dia. Thank you. Menghargai perbedaan. Terima kasih, Pak. It's really difficult. Ini benar-benar sulit, tapi you can do it. Kamu akan bisa mengerjakan itu. Latih ya. Jadi Indonesia itu perbedaan yang sulit. Makanya negara lain, menurut dalam perspektif saya, negara lain untuk menyerang Indonesia itu tidak perlu mengirimkan rudal, tidak perlu. Karena orang Indonesia itu punya permasalahan dengan perbedaan. Perbedaan itu masalah. Sehingga cukup pakai pola pikir divide et impera. Cukup diadu. Dan alat untuk mengadu saat ini ada medsos. Bisa lewat TikTok, gitu. Bisa lewat apa? Facebook, bisa lewat WA. Nah itu platformnya itu bisa untuk mengadu Indonesia seperti itu. Nepal pun akan kacau ketika tipe karakteristik masyarakatnya itu perbedaan menjadi sebuah masalah. Dan Indonesia gampang sekali ya. Jadi kemarin demo itu 20% adalah conspiration ya, seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya ibu-ibu lagi Mbak Gita Nurul Faradina. Tolong bacakan panduan perilaku atau kode etik dari core value harmonis, Mbak. Mohon perkenalkan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan Pak Mustadi dan teman-teman. Nama saya Gita Nurul Faradina dari instansi MTS Negeri 5 Tegal. Halo Mbak, suaranya putus-putus. Tolong diulang lagi ya. Sebentar Bapak. Mungkin mic-nya bisa didekatkan mic-nya ya. Sudah jelas belum Bapak? Sudah Mbak, sudah. Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan Pak Mustadi dan kawan-kawan. Nama saya Gita Nurul Faradina, instansinya dari MTS Negeri 5 Tegal. Gitu. Kendal ya? Oke. Kendal apa Tegal? Tegal. Tegal, wah jauh Oke, banget ya. Bapak Tegal. Sate ya, oke. Oke. Tolong dibacakan Mbak. Baik, untuk kode etik dari harmonis, yang pertama menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ya, semoga bisa. Sekali lagi, dari 7 core value ini, core value harmonis merupakan fondasinya. Ya. Jadi Mohon maaf Bapak, sebentar ini suaranya kecil sekali. Bagaimana Bapak? Loh, suara saya kecil. Halo, terdengar sudah? Enggak, sampun. Nah, jadi sekali lagi dari 7 itu harmonis adalah pondasinya. Pondasi di keluarga, pondasi di dunia kerja, pondasi di institusi, pondasi bernegara. Ini dia.
Ya, ini penting banget. Dan itu bisa minimal kita melatih diri sendiri untuk create environment yang kondusif itu. Thank you ya. Oke, saya pikir diskusi saya cukup dan sekarang saya akan memberikan tugas. Tugas formalnya nanti akan saya kirim ke apa ini? Ke chat. Kemudian tugas yang untuk presentasi mendatang kalau ketemu saya nanti tolong dibuatkan PPT ya. Silahkan buat PPT sendiri atau pakai AI terserah bagi saya. Nah, ada berapa nilai yang kita pelajari di core value of ASN? Kita review dulu. Ada berapa? Mas Junior Fahmi Latif. Ono berapa nilai yang kita pelajari di agenda 2 ini? Ada berapa? Mas Junior Fahmi Latif, kenalkan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mutadi. Saya Yuniar Fahmi Latif dari Kudus, Bapak. Kudusnya di kok Kudus kabeh iku lho. Orang Kudusnya Kudus ya Dewi, berarti ya. dulu sekolahnya TBS. Oh, lah keren keren ya. Terus Sekarang MA-nya di juga UIN TBS. Salatiga. Di MTS MA TBS. Ora sampai Ma'had. Boten, langsung kuliahnya Sekarang jurusannya jadi umum. dosen di UIN UIN. Salatiga. UIN Salatiga. Apa? Bidang apa, Mas? Eh, Pendidikan IPA. Kok iso IPA lho. Kuliah ning ndi terus kok iso IPA itu? TBS kan Kuliahnya ya. di UNES. Oh, Nggih, TBS kok ageng. iso TBS iso ning IPA itu UNES ya. Oke, Biar oke. beda, Bapak. Nah, saya dulu Nggih. matematika, tapi waktu itu namanya Hmm. IKIP. Oh, nggih. IKIP. Terus kemudian pas ono guru-guru Australia ngasih beasiswa Kato matematika lagi. Terus di Raden Mas Said itu diajak para pejabat kuliah di situ ya sudah. Terus juga Ambil soalnya Mas, di selamat. Bulan ini kantorku lah Mas, cedak toh. Ya kapan-kapan ya nanti ya. Insya Allah siap, Bapak. Iya, wes, oke. Semoga jadi orang-orang hebat ini yang di depan saya Amin, ini ya. amin. Oh, wah. Katanya Mas Riza juga ini pernah dengar-dengar nama itu aja. Ya. Apa Riza di Kudus banyak ya Kata itu? Bapak kalau Riza. Ayo. Nggak melu ngajar di Ma'had itu. Mahat Kutsi ya? Ma'had TBS toh Mas ya. Boten. Kan ngajar ilmu hisab juga di situ. Oh, falak. Boten, tapi teman-teman banyak yang di sana, Pak. Oke ya, thank you. Oke, oke. Wes gini, tugas saiki. Saya catat saya lali tugas. Besok saya ketemu lagi random siapa yang presenter dan siapa yang bagian mengkritisinya. Setiap 7 nilai ini, setiap dari nilai ini, oke ya, udah siap pulpen atau tulisan apapun. Setiap dari nilai ini satu, tuliskan terminologinya. Tidak harus seperti ini. Satu, tuliskan terminologinya atau definisinya lah bahasa sederhana. Oke. Nomor dua. Nomor dua. Buatkan kalimat afirmasimu atau sumpahmu. Saya yakin ini jadi PNS itu juga azamnya tinggi, ya, sumpahnya tinggi. Kemudian yang ketiga, apa hambatannya? Orang hambatan saya. Bagaimana mengimplementasikan? Kok langsung hambatan. Bagaimana mengimplementasikan? Nomor 4, apa hambatannya? Oke. Apa hambatan dan solusinya? Nomor 4, ulangi. Apa hambatan dan solusinya? Nomor 5, angkat salah satu tokoh nasional yang sesuai dengan nilai itu. Berarti nanti mengangkat 7 tokoh atau ada yang ini agak bandel-bandel sedikit, 1 tokoh untuk 7 semuanya, terserah itu. Ya. Dan nanti ketemu saya mendatang, ini nanti dikerjakan 1 hari rampung saya pikir. Ya. Pertemuan mendatang nanti presentasi dan kritisi. Saya ulangi ya, masing-masing nilai. Tak salah diingatkan saya. 1, terminologinya atau definisinya. Nomor 2, buat kalimat afirmasimu dinilai itu. Nomor 2. Terus nomor 3, bagaimana? Nomor 4-nya apa ya?
hambatan dan solusinya. Oke. Nomor 5, ambil tokoh. Tapi tidak hanya sekedar tokoh, tapi dijelaskan. Misalkan B.J. Habibie. B.J. Habibie memiliki kepedulian yang luar biasa. Bahkan Timur Timur ketika dikasih opsi untuk merdeka atau bergabung Indonesia. Nah, seperti itu dikasih apa? Support pikirannya seperti itu. Oke, cukup ya. Berarti dari 7 nilai ini buat PPT yang isinya itu. Terima kasih. Kemudian tugas yang harus diupload di BLC, ini saya kirim. Karena ini pertemuan kedua sebenarnya, tapi tak kirim semuanya lah ya. Daripada nanti saya akan kirim ke chat itu. Saya tak kirim di chat tugasnya yang diupload di BLC. Oke. Iya. Latsar ini berarti pertemuan mulai kedua ya. Tak masukkan semua 2. Oke. Sampai hari ketiga. Oke. Saya kirim. Untuk yang diupload silahkan diambil di chat. Oke ya. Wes, cukup ya. Oke, saya perkenalkan diri saya, nama Pak Mutadi. Ya nanti bisa dicari di Google itu banyak ya. Alamat saya Kudus, bisa mampir untuk diskusi atau kajian atau ngopi bersama. Gitu aja ya. Oke, saya pikir cukup pertemuan kita pagi hari ini. JP-nya masih lama. Tugas ini silahkan dikerjakan sampai sore. Dan nanti tolong untuk yang PPT-nya dikirimkan ke Google Drive saya dengan cara masing-masing kelompok membuat drive sendiri-sendiri. Ini alamat Google Drive saya. Biar saya punya backup. Oke. Saya ketikkan Google Drive saya. bit.ly garis miring Mutadi. Oke. Underscore tugas latsar. Oke. Ya, terima kasih. Ya, saya pikir cukup pertemuan kita hari ini dan selamat mengerjakan tugas, baik tugas untuk BLC maupun tugas PPT yang akan kita presentasikan pada pertemuan mendatang. Oke, semoga pertemuan yang sederhana, singkat ini menjadi atau berdampak yang luar biasa dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu peserta latsar semuanya. Sehat selalu, sukses selalu, dan semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan dan kebahagiaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam rendah hati warahmatullahi izinkan saya untuk wabarakatuh. meninggalkan ruang Zoom ini. Salam untuk keluarga. Thank you very much. Terima Terima kasih. Terima kasih kasih. Bapak. Bapak. Oke, Terima saya tinggal kasih dulu. Pak.